Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fristiwandini dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru di bab 3 semester 2, yaitu tentang garis dan sudut. Baik, kita akan belajar. Yang pertama adalah pengertian titik, garis, dan sudut. Titik terlebih dahulu ya, Nak. Nah, perhatikan gambar. Ini namanya titik. Titik adalah pertemuan dari dua buah garis yang berpotong. Nah, ini garis, maka pertemuannya adalah sebuah titik. Jadi titik adalah pertemuan dari dua buah garis. Kemudian garis, ini adalah garis ya, Nak ya. Garis adalah jarak terdekat antara dua buah titiknya. Di sini ada titik, di sini ada titik, maka dihubungkan dengan sebuah garis. Jika di sini titiknya, di sini sama titiknya, kalau dihubungkan juga akan membuat sebuah garis. Jadi dua buah titik dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Kemudian sudut. Sudut adalah terbentuk jika ada dua buah garis yang bertemu dalam satu buah titik. Ini kan garis, Nak. Garis AB dan garis CB bertemu di titik B, maka terbentuklah sebuah sudut. Ini sudut ya, Nak ya. Sudut yaitu pertemuan dari dua buah garis dalam satu titik. Ini titik nih. Maka terbentuklah sebuah sudut. Kemudian kita akan belajar bagian-bagian sudut. Nah, ini Ibu punya sudut A, B, C. Bagian yang pertama adalah kaki sudut. Jika di sini adalah sudutnya, maka kita punya dua kaki, Nak. Ini kaki yang pertama, kaki AB, dan kaki BC. Kaki ini yang membentuk sebuah sudut. Jadi sudut ini terbentuk dari dua buah kaki atau garis ya, Nak ya. Garis yang membentuk sebuah sudut. Garis AB dan garis BC disebut juga dengan kaki sudut. Jadi garis ini disebut dengan kaki sudut. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah tempat pertemuan dua buah garis tadi. Nah, ini tempat pertemuannya namanya titik sudut, titik B. Kemudian bagian yang ketiga adalah daerah sudut. Daerah sudut ini yang ada di pojokan ini. Jadi bagian-bagian sudut ada kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Kemudian bagaimana cara menamai sebuah sudut? Nah, contohnya Ibu punya gambar ini. Maka ini namanya karena di sini titiknya adalah B, maka ini adalah sudut B. Sudut B. Kalau di sini A, maka di sini sudut A. Kebetulan di sini B ya, Nak ya. Maka ini namanya sudut B. Boleh ditulis sudut B atau pakai lambang seperti ini. Ini juga sudut B. Atau bisa dinamai dengan 3 huruf, A, B, C atau C, A, B. Yang penting B-nya ada di tengah. Boleh A, B, C, boleh dari A, atau C, B, A. B-nya yang penting di tengah. Jadi kalau kalian menemui ada huruf di tengah, berarti itu tempat sudutnya. Jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama sudut lancip. Nah, seperti ini bentuknya, Nak. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90. Kita tahu kalau 90 itu kan tegak lurus seperti ini ya, Nak ya. Karena ini kurang, berarti ini sudut lancip. Kemudian yang kedua, sudut siku-siku. Jika tegak lurus. Nah, ini sudut siku-siku, Nak, tegak lurus. Ini juga siku-siku. Jadi bisa ABD atau ABC, ini juga siku-siku. Ini sudutnya siku-siku karena tegak lurus. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul jika besarnya lebih dari 90. Nah, ini kan kalau seperti ini tegak lurus, ini 90. Berhubung ini lebih, berarti ini sudut tumpul. Selanjutnya ada sudut lurus. Jika jumlahnya atau besarnya 180 derajat. Jadi kalau lurus seperti ini 180 derajat, ini namanya sudut lurus. Kemudian yang kelima, sudut putar. Jika ada lingkaran seperti ini atau gambar seperti ini, berarti ini sudutnya pakai sudut putar, Nak, 360 derajat.
Baik, sekarang kita belajar cara mencari sudut jika angkanya belum diketahui. Nah, ini kita lihat. Kita tentuin dulu jenis sudutnya tadi. Ini kan melingkar, berarti pakai sudut putar. Jumlahnya 360. Gimana cara mencari X? Berarti kita jumlahin semuanya, jumlahnya 360 derajat. Nah, kita jumlahin nih. X ditambah ini kan 90 derajat ya nak, walaupun gak ada angkanya. 90 derajat ditambah 110 ditambah 115 sama dengan 360. X ditambah, ini udah ditambahin 315 sama dengan 360. Berarti X plus ini pindah ke sini jadi min 360 dikurang 45. Dikurang 315 sama dengan 45. Jadi ini semua jika ditambahin kurangnya di sini 45 derajat agar jumlahnya 360 derajat. Lanjut, ini sudut lurus ya nak. Sudut lurus jumlahnya 180 derajat. Berarti X-nya berapa? Berarti kita jumlahin 23 tambah X tambah 48 sama dengan 180. Jangan 360 lagi karena ini sudut lurus, pakai yang 180. X ditambah ini 71 sama dengan 108. Berarti X sama dengan 109. Berarti sini 109 agar jumlahnya 180. Gitu ya nak ya. Selanjutnya masih sama, tentukan berapa X dan jenis sudutnya. Yang ini masih sudut putar 360 derajat, kita tambahin 120 tambah 130 tambah X sama dengan 360. 250 ini ya ditambahin plus X sama dengan 360. Berarti X-nya kurangnya berapa? 360 dikurang 250, berarti X-nya 110. 110 ini lebih dari 90, berarti sudut tumpul. Ya, bagus. Kemudian ini sudut putar lagi 360, kita tambahin lagi. Ternyata X sama dengan 360 dikurang jumlahnya itu 328. Berarti X sama dengan 32. 32 nih adalah sudut lancip, atau bisa dilihat dari gambarnya ini juga jelas ini kalau ini adalah sudut lancip. Tapi untuk lebih jelasnya lagi memang harus dihitung nilainya ya nak. Kemudian yang nomor 3 kita lihat sudut lurus. Berarti jumlahnya adalah 180. X ditambah 10 sama dengan 180. Berarti X kurangnya berapa? 180 dikurang 10, kurangnya adalah 170. 170 ini lebih dari 90 derajat, berarti ini sudut tumpul. Baik, sekarang ada tugas, tentukan besar nilai X dan sudutnya. Jadi kalian hitung dulu X-nya berapa, baru ketahuan sudutnya. Contohnya ini nomor 1, ini kan siku-siku. Di sini 40, berarti di sininya berapa? Kurangnya berapa? Berarti sudut apa? Yang ini juga gitu ya. Ini lurus pakai 180. Ini putar. Ini juga putar. Kemudian ini juga putar. Baik, silahkan dikerjakan, nanti dikirim di KI 3. Ibu akhiri untuk materi sudut hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.